Lia, kami mau tanya dulu Lia, Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Ya nampak dari wajahnya, cerah. Ya. Ya gimana Lia, apa yang mau disampaikan? Jadi tadi jadi begini Bang. Tadi Mm-mm. aku iseng-iseng kan naik di live-nya. Live-nya siapa ya tadi? Gus Adam mungkin? Heeh. Lupa. Nah, Mm-mm. terus ditanyalah sama dia ya Mm-mm. soal Yesus itu siapa dan sudah saya Mm-mm. jelasin. Tapi dia punya ayat yang buat saya, oh ini jadi PR nih buat saya buat Apa tanya ke itu? dosen kan. Apa itu? Nah, dia kasih ayat Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8, apa itu? Ayatnya begini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, Mm-mm. dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Di Mm-mm. sini katakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Karena aku bilang Yesus itu adalah firman. Terus Ya. katanya dia bilang ini, kalau Yesus itu adalah firman, Bagaimana dia terus menerima mengapa firman dia gitu? masih menerima firman? Nah itu gimana? Ya, baik. Jadi firman, ya, jadi gini, kadang-kadang di dalam Bible itu diterjemahkan menjadi satu terjemahan yang sama, tapi bahasa aslinya beda. Halo? Hmm, Tidak kelihatan? ya. Gini, contoh saya kasih contoh. Di bahasa Indonesia itu ada ayah, ada bapak. Ada ayah, ada Ayat. bapak. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya sama-sama father, bisa. Nah, kata firman di situ, firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu logos. Ya. Tetapi firman yang tadi itu, yang Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 8. 17. Itu bukan logos di situ. Hmm. Nah, dicek bahasa aslinya. Jadi firman yang di Yohanes 1 itu berbicara tentang Yesus sebagai logos, sebagai bahasa Ibrani itu dafar, dafar Elohim. Tetapi yang di Yohanes pasal yang ke-17 itu firman maksudnya pengajaran di situ. Apa yang diterima dari Bapa, apa pesan atau message atau yang harus dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana Yesus yang sang firman tapi menerima firman? Nah, itu jawabannya. Hmm. Seperti itu. Oke. Luar biasa Bang Edis. Terima kasih Bang Edis. Hanya itu. Ya, yang itu aja. Oke, by the way, anyway Baswe ini yang di komen ini banyak yang ngomong nih. Pada ngajak kenalan. Oke lah. Ya silakan kalian inbox sendiri, jangan tanya saya gimana. Thank Oke, hanya itu. Saya Lia. Oke, hanya itu. Oke, Ya. baik. Saya turunkan ya Lia ya. Makasih. Sama-sama, sama-sama. Baik, saya turunkan. Ya teman-teman, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Di rumah bahkan jarang mungkin ya untuk mempelajari, untuk melihat sebenarnya kebenaran itu seperti apa. Kenapa? Kesibukan ibu rumah tangga ya, itu hari-hari sibuk dengan urusan rumah tangganya. Cukup sholat 5 waktu sudah menyita banyak waktu, lalu mengurus anak-anaknya, membereskan segala sesuatu, bahkan tidak sempat selama ini untuk melihat-lihat terjemahan mengenai tentang hadis, tentang tafsir, tentang Qur'annya. Yang dilakukan cukup membaca dan menghafal Quran saja. Itu pasti saya rasa seperti itu ya, dan bukan saya sendiri gitu ya selama ini. Jadi sebagai mantan muslimah yang dianggap bodoh oleh teman-teman muslim sekarang ini, saya mewakili untuk merekomendasikan kepada teman-teman semua yang di rumah ya. Kata hadis riwayat Bukhari Muslim di nomor 8 dan nomor 16 ya teman-teman ya, mengatakan meninggalkan salah satu dari rukun Islam adalah dosa besar, yaitu salah satunya adalah sholat ya teman-teman ya. Meninggalkan sholat mengakibatkan keluar dari Islam. Itu hadis riwayat Muslim nomor 82 ya. Bahkan dikatakan meninggalkan sholat sama saja dengan kafir teman-teman. Serem. Udah KTP-nya Islam, udah agamanya Islam, udah sholat terus dalam hidupnya, tapi ketika melanggar sholat atau meninggalkan sholat sudah disebut kafir teman-teman. Kan kasihan gitu ya. Begitu upaya yang kita lakukan ternyata sia-sia teman. Mari kita cross check di kitab saya ya teman-teman. Kita akan membuat
perbandingan. Coba di dalam kitab saya itu seperti apa sih mengenai tentang keselamatan? Apakah dengan hasil usaha kita seperti ini, udah capek-capek, terus tiba-tiba gagal di tengah jalan? Kan kasihan ya teman-teman. Mari kita lihat di kitab saya ya teman-teman ya. Nah, Lebih ke sejarahnya sih. Kalau teologinya mungkin dia ngerasa kan udah pas kebaktian gitu. Kebaktian ketemu saya lagi kan gitu. Iya. Terus dari situ berarti Jacqueline nggak dapat jawaban yang memuaskan gitu. Enggak, to be honest enggak sih. Terus nyari kemana lagi? Ya, aku lebih ke penasaran di Al-Qur'annya justru. Oh, malah penasaran Al-Quran. Heeh. Terus? Waktu itu tuh justru apa ya, sempet temenku yang ngedebat itu, yang nanyain soal agama, ngasih Al-Qur'an ke aku. Karena mungkin dia ngelihat, oh nih anak ada interest nih ke Islam gitu. Akhirnya ini ada Quran buat kamu, dikasihnya tuh Qurannya yang gede gitu loh, tebel, dan itu Quran anak-anak katanya. Oke, tapi ada terjemahannya. Iya, ada terjemahannya, ada tajwidnya, bahkan husna ya. Hah? Nama-nama Allah. Oh, Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna itu ada, cerita Nabi ada gitu kan. Oh. Dikasih lah ke aku, kalau mau pelajari aja ini gitu. Terus baca. Ya aku baca terus? gitu. Dan sebenarnya kan aku setiap pagi itu baca Alkitab ya dulu. Karena mama aku selalu menyarankan aku untuk baca satu ayat setiap pagi. Biar harinya dilancarkan gitu. Biar segala masalah bisa terpecahkan lah gitu kan. Jadi untuk memperbaiki diri lah ibaratnya tuh baca ya, kadang aku sandingin juga gitu kan, di Quran gini, di Alkitab kayak gini dulu. Terus? Ya udah gitu tuh, tapi kan lama-lama aku ngekip Al-Qur'annya kan di kosan aku juga waktu itu. Ada suatu hari mama aku datang, biasa kan ngecek kamu kabarnya gimana, sering ngeberesin kamar gitu. Mama dari Bali. Enggak, waktu itu di Jakarta, masih di Jakarta. Ya dari Jakarta datang ngecek kamar, ketahuan ada Al-Qur'an. Ditanya ini siapa yang ngasih? Ditanyanya bukan kenapa gitu, tapi ini siapa yang ngasih gitu kan. Terus? Ya, aku bilang aja, awalnya aku takut sebenarnya mau ngomong, tapi akhirnya aku ngomong dari temen aku gitu. Carilah temen aku, dimarahin Dicari katanya. sama Kalau nggak salah mamanya? sampai didatengin juga. Oh ya? Berapa kali ya, dianya trauma sudah itu. Terus akhirnya minta Al-Qur'annya balik, ya udah aku balikin gitu. Terus? Ya udah gitu, tapi ujung-ujungnya aku minta lagi sih sekitar 6 bulan apa 1 tahun kemudian gitu kan. Aku pengen belajar lagi gitu Di kan. handphone kan ada, kalau baca di handphone juga bisa. Iya sih, tapi kan aku merasa bersalah ya gara-gara aku dianya jadi trauma gitu kan. Jadi aku Temennya tuh teman apa? Teman sekolah apa? Bukan. Ini aja sih teman komunitas jatuhnya. Oh, komunitas. Jadi nggak satu sekolah, tapi kita Ya, tuh sepantaran dari SMA lain kayak gitu loh. Oke. Terus akhirnya minta lagi Qurannya. Ya, dikasih lagi. Baca lagi. Sampai sekarang masih ada. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Terus dari situ? Dari situ ya udah kan akhirnya aku dapat Quran baca lagi. Cuma itu juga prosesnya sebenarnya ada masa aku tuh harusnya nggak masuk ke Islam gitu aku rasanya. Aku merasa kayak sebenarnya aku tuh banyak banget gapnya gitu yang sebenarnya aku bisa kayak gak usah masuk Islam lah, ngapain kayak gitu. Jadi pernah waktu itu di masa yang sebelum Quran itu balik aku kan pacaran sama cowok agama Islam. Oke. Nah, cuma aku pacaran sama dia bukan literally karena agamanya, karena emang ngerasa cocok aja gitu. Pacaran lah. Nah, udah gitu kan aku masih ada rasa penasaran itu kan tentang Quran, tentang Islam. Akhirnya aku bilang, cobalah ajarin aku sholat kayak gitu. Taunya dia sendiri gak tahu cara sholat. Aduh. Dia aja lupa doa sholat kayak gimana. Aduh, gimana nih ceritanya? Terus akhirnya dia cuma nyontohin gerakannya doang. Oke. Ya gerakannya kayak gini lah ya kira-kira katanya tuh. Iya, makanya dari situ kan aku mikir kan, ngapain masuk Islam, orangnya aja nggak tahu yang udah Islam dari lahir gitu kan. Cuman entah kenapa justru setelah itu aku kayak punya dorongan, aku pengen cari tahu lebih gitu. Justru karena hal itulah aku kayak penasaran, cari lagi infonya gitu. Sampai akhirnya mualaf. Sudah itu pun pas sudah kerja, jadi lebih lama lagi sebenarnya. Berapa lama itu berarti perjalanan sampai akhirnya bersahadat? Dari SMA
Terus kuliah itu aku 5 tahunan. Oke. Jadi kurang lebih sebelum itu 6 tahun lah ya. Udah gitu kerja aku sekitar 2 tahunan baru mualaf. Jadi 8 tahun kurang 8 lebih. tahun tuh ya. Dari SMA tuh ya. Iya. Dari semenjak ditanya tuh yang. Iya, jadi itu nggak literally kalau orang kan bilang disegerakan Iya, syahadatnya iya. kayak Iya, gitu. iya, Kamu nggak tahu kapan kamu hidup, sampai kapan kamu hidup gitu kan. Nggak syahadat aku nggak ngikutin kata mereka gitu. Ketika Jacqueline sudah mulai baca Quran lagi, yang kedua tadi yang dikasih, inget nggak ayat apa yang paling berkesan buat Jacqueline? Yang berkesan. Sebenarnya ada satu ayat yang pertama kali aku dengar. Orang tuh pertama kali tahu Islam tuh taunya yang 3 kul kan, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq sama apa namanya? Ini aku apa? lupa. Anas. Anas, iya Anas. Kadang kalau nggak dibaca aku nggak ingat namanya. Soalnya Iya. biasa langsung ke ayatnya. Iya, pokoknya 3 itu kan taunya. Aku tahu pertama tuh Ar-Rahman. Oh malah Quran surat Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman. Itu juga dari teman-teman aku yang ngasih. Oke. Jadi mereka tuh cuma ngasih referensi nggak ngajarin aku sebenarnya. Oke. Gitu kan. Nah, dari referensi Ar-Rahman itu ya aku coba cari tahu gitu maknanya apa. Dan sebenarnya aku dengerin itu tiap malam waktu itu. Tiap malam dengerin? Karena temenku bilang dengerin aja tiap malam, aku juga sering kok katanya tuh. Ini bisa nenangin kamu ya walaupun kamu bukan Islam lah Masya katanya. Allah. Ya insya Allah bisa nenangin. Ya udah aku dengerin. Berapa lama dengerin? Ya sering sih, aku nggak tahu berapa lama. Cuma sering kalau aku ingat aku pasti dengerin gitu kan. Oke. Sampai berapa kali mama tuh mau nyabut headset aku Oh ya? pasti. Dan kadang kan aku ketiduran gitu. Terus ditanya kamu dengerin apa kayak gitu. Terus mamanya suruh dengerin ya? Enggak, aku takut nanti dimarahin. Kirain. Terus akhirnya bersahadat di mana? Di Masjid Salman ITB. Masjid Salman ITB. Oh, Masya Allah. Waktu itu yang menggerakkan hati Jacqueline sampai mau bersahadat itu apa? Sebenarnya awalnya teknis sih. Teknis? Karena aku tuh ngerasa aku udah Islam sebenarnya Oke. dari sebelum bersyahadat. Oke. Karena kan ketika kita sholat ada syahadatnya juga gitu kan. Loh, berarti sebelum syahadat di Masjid Salman sudah sholat? Udah, Berapa lama itu? wah lupa, sekitar 2-3 tahun sebelumnya lah. 2-3 tahun Iya, sebelumnya? sebenarnya kan yang dari sama pacar aku itu tahun 2016 kayaknya ya. Itu udah mulai cari tahu cara Oke. sholat tuh gimana. Nyampe dikasih bukunya, beli bukunya sendiri Oke. bahkan tata cara untuk sholat. Aku tuh pelajarin. Bahkan dulu aku aja sebenarnya ini lupa ya, tapi temenku yang cerita ke aku katanya kamu tuh dulu ya belajar sholat tuh sambil pakai headset. Oke. Katanya kan itu nggak boleh harusnya gitu kan, pakai headset ngapalin doanya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi semasa kuliah tuh aku ngapalin doanya itu. Oh enggak, tapi maksud saya sebelum bersahadat di Masjid Salman, Jacqueline sudah sholat setiap hari 5 kali? Iya, aku usahain 5 kali sehari, tapi ya ada bolongnya juga gitu. Iya, iya. Setelah 2 tahun sholat baru sahadat. Iya, gitu. Keren. Karena aku ngira aku udah Islam, Oke. auto Islam ketika sholat gitu loh. Baru temenku kan nanya, kamu udah Islam? Iya udah. Syahadatnya di mana gitu kan? Ya aku Belum, bilang udah. syahadat buat apa, kan aku udah Islam. Aku ngomong kayak gitu. Terus dia bilang berarti belum Islam dong, harus syahadat dulu Iya, gitu. iya. Ya dari situlah aku tahu. Oh, makanya dari situ baru nyari masjid buat sahadat. Iya benar. Dari Masjid Salman dikasih sertifikat. Iya dikasih. Terus sudah ganti keterangan agama di KTP? Belum. Oh belum? Karena kan harus ke Bali, KTP aku Bali. Oke. Aku belum ke Bali lagi. Jangan lama-lama. Aku juga takut tuh, mama kan suka agak Iya. ini. 2021 kan? Ini udah 4 tahun. Iya, Kelamaan, harusnya segera ganti. iya, Nanti kalau udah waktu langsung ke Bali cari. iya. Terus waktu syahadat, Mama taunya berapa lama setelah syahadat? Wah itu lama, sekitar ya sama bertahun-tahun kemudian baru tahu. Tahun berapa mamanya tahu? Tahun berapa ya? 2020-an kayaknya. Enggak, tadi syahadatnya 2021. Salah, sorry. Ya berarti setelah 2021, 2022 lah tahunnya. 2022. Nah, 2022, 2023-an tahunnya, tahun itu. 1 sampai 2 tahun baru tahu. Setelah tahu gimana mamanya? Wah kecewa. Kecewa.
Kata-kata pertama yang mama aku bilang, maaf ya, mama telah gagal ngajarin kamu. Oh, Sudah gagal membimbing kamu. oke. Katanya kayak gitu. Terus? Ya, sebenarnya mama kecewa, tapi in a way ya mau gimana lagi gitu. Kayak itu hak aku buat milih agama. Jadi ya udah dia membebaskan aja gitu. Akhirnya nggak apa-apa. Sekarang sama mamanya udah oke-oke aja. Oke aja, cuma kadang kalau pakai kerudung mama masih nggak suka. Oh, juga juga. Iya. Jadi kalau pulang ke Bali nggak pakai kerudung. Enggak. Ya sebenarnya aku pakai kerudung kayak misalnya pas ke masjid kayak gitu ikut kajian aku pakai kerudung. Pernah waktu itu juga ada acara keluarga sekali aku pakai kerudung. Wah, itu tensionnya edan. Langsung naik tuh ya. Iya, langsung mama nggak ngomong sama aku waktu itu seharian. Seharian. Oh, cuma sehari nggak apa-apa. Iya. Terus besokannya ngomong lagi kan. Iya. Ya Masya alhamdulillahnya aku ngerasa keluarga aku baik gitu. Bahkan aku ngiranya pas kuliah itu kan aku bakal dicoret dari KTP. Aku udah siap-siap tuh makanya dari semester 2 udah kerja. Nabung duit, nyari relasi. Karena aku mikir kayak kalau suatu saat aku di-cut dari keluarga, at least aku udah punya kerjaan. Aku udah bisa hidup sendiri gitu. Ya walaupun alhamdulillahnya ternyata nggak dicoret. Justru mama aku nggak mau nyoret malah dari KTP. gitu. Dari kakak. Oke, alhamdulillah. Nah, berarti kan kalau begitu Jacqueline masuk Islam, wah gede. Dah. Benar.